Oke, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Mami. Nah, Mami ini jadi Waalaikumsalam. eh, asdosnya namanya Zumna. Terus ada mahasiswanya namanya Lintang ya Zumna ya? Ya, Ya iya Kak betul. Wilman. Jadi sebelumnya gue mau ngucapin ya soalnya mau ngucapin dulu makasih buat Zumna ya sama buat Lintang. Nanti mungkin langsung selanjutnya nanti sama Mami aja terkait nanti yang pertanyaan-pertanyaan kan udah dikirim ya. Nanti boleh langsung dijawab aja. Sekali lagi makasih ya Zumna sama Lintang. Boleh dilanjut aja Mami. Silakan. Oke Kak, baik. Sebelumnya terima kasih juga udah mau diwawancara ya. Ini aku mau kasih Ya, pertanyaan ke Kakak Asdos dulu, boleh? iya boleh. Ini saya harus on cam atau gimana? Tidak usah, nggak apa-apa Kak. Kalau nggak mau juga. Saya mulai Kak, ya. Iya, salah. Oke. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana Anda biasanya menyampaikan informasi perkuliahan melalui WhatsApp? Oke, biasanya saya menyampaikan informasi melalui grup WhatsApp kelas dengan format yang jelas dan terstruktur, seperti pengumuman jadwal kuliah, perubahan perkuliahan, atau tugas-tugas. Untuk hal penting dan informasi yang saya sampaikan biasanya dalam informasinya banyak, saya juga menuliskan berupa poin-poin agar mahasiswa lebih mudah untuk menerima informasi dari saya. Baik. Lalu selanjutnya, apa tujuan utama Anda menggunakan WhatsApp dalam komunikasi dengan mahasiswa? Tujuan utama saya menggunakan WhatsApp itu tentunya untuk mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi karena kan sekarang ini mahasiswa rata-rata menggunakan WhatsApp dan aktif menggunakan aplikasi tersebut. Baik, berarti kalau di aplikasi lain tidak tidak apa maksudnya sesering WhatsApp ya mahasiswa menggunakannya. Ya, sebenarnya bukan mahasiswa aja sih, mungkin rata-rata masyarakat Indonesia ya lebih sering menggunakan WhatsApp untuk berkomunikasi, entah mahasiswa atau entah dengan keluarga. Jadi mungkin dengan menggunakan aplikasi WhatsApp ini mengefisienkan komunikasi juga antara asisten dosen dan mahasiswa. Oke, baik Kak. Selanjutnya, bagaimana respon mahasiswa terhadap pesan yang Kakak kirim? Oke, kalau untuk respon mahasiswa cukup baik ya. Dan mungkin jika pesan itu dikirim ke grup, hanya beberapa mahasiswa aja yang menjawab. Namun bagi saya itu tidak masalah. Yang penting mereka bisa memahami informasi yang saya sampaikan. Baik. Selanjutnya, menurut Kakak sendiri, apakah komunikasi melalui WhatsApp itu sudah efektif? Kalau menurut saya secara umum sudah efektif karena pesan yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa dan biasanya juga langsung bisa mendapat tanggapan dari mahasiswa mengenai informasi yang saya sampaikan. Namun juga efektivitasnya tergantung pada mahasiswanya, bagaimana cara mereka merespon atau menerima informasi. Kadang juga misinformasi juga. Baik, lalu kalau terjadi miskomunikasi antara kakak dengan mahasiswa itu sendiri, kayak apa yang akan kakak lakukan langkahnya? Kalau untuk terjadi miskomunikasi, Mm-mm. sebelum terjadi miskomunikasi, biasanya saya akan menanyakan ke mahasiswa di akhir chat, apakah informasi yang saya sampaikan sudah jelas, dan mungkin juga saya menawarkan apabila informasi kurang jelas, silahkan bertanya ya gitu, itu untuk mencegah miskomunikasi. Dan biasanya informasi yang saya sampaikan kan mengenai tugas, jadi sebelum mendekati deadline tugas, saya tuh
melihat tugas-tugas mereka dulu, apakah ini sudah sesuai dengan yang saya sampaikan atau belum, dan jika kira-kira tugas itu tuh belum sesuai dari yang saya sampaikan ulang di grup untuk konfirmasi ulang. Seperti itu. Baik, Kak. Lalu, selanjutnya bagaimana cara kakak sendiri memastikan, bagaimana cara kakak sendiri menggunakan fitur interaktif, polling, seperti polling, voice note, dan lain-lain? Jika iya, bagaimana hasilnya? Oke, untuk menggunakan fitur polling voice note gitu ya. Iya. Eh, Sebenarnya jarang sih menggunakan fitur itu, tapi mungkin satu dua kali pernah. Dan Hmm. saya menggunakan fitur seperti voice note itu untuk menjelaskan yang lebih kompleks. Karena terkadang jika informasinya banyak dan hanya melalui chat itu bisa terjadi miskomunikasi. Jadi saya menyampaikan melalui voice note dan itu sepertinya lebih efektif daripada saya harus menyampaikan chat yang terlalu panjang. Oke, baik kakak. Selanjutnya, bagaimana kakak sendiri menanggapi mahasiswa yang jarang merespon atau tidak aktif? Kalau untuk mahasiswa yang jarang merespon, sebenarnya kalau di grup ya sebenarnya saya tidak masalah jika tidak aktif di grup. Yang terpenting kita bisa memahami apa yang saya sampaikan. Biasanya mereka juga saling bertanya antara teman satu sama lain dan misalnya antar mereka itu ada perbedaan pendapat dari informasi yang saya sampaikan, biasanya mereka akan konfirmasi kembali ke saya. Jadi yang betul tuh yang mana gitu. Oke, lalu apakah menurut kakak komunikasi di WhatsApp itu sudah berjalan dua arah? Menurut saya sih sudah berjalan dua arah, namun ya belum maksimal. Mahasiswa biasanya bertanya dan berdiskusi, tetapi tidak semua mahasiswa aktif, terutama kalau chatnya di grup. Dan kalaupun private chat juga karena biasanya tugas mahasiswa itu kelompok, jadi yang private chat ke saya juga hanya perwakilan kelompok saja, jadi tidak semua mahasiswa juga menghubungi saya. Kakak, lalu yang terakhir, apa upaya yang kakak lakukan untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan mahasiswa? Untuk meningkatkan kualitas komunikasi dengan mahasiswa, tentunya saya menyampaikan informasi secara jelas, padat, singkat, agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Selain itu, jika ada kesempatan untuk bertemu secara langsung, saya juga menawarkan untuk berdiskusi secara langsung, terutama perihal materi kuliah. Karena menurut saya, jika informasi hanya disampaikan melalui chat, kadang mahasiswa masih belum paham. Oke kakak, terima kasih telah menjawab semua pertanyaannya dan sudah meluangkan waktu ya kak. Ya, sama-sama. Amin. Oke, selanjutnya saya mau wawancara mahasiswa kakak. Kalau kakak berkenan untuk keluar juga nggak apa-apa. Terus saya berterima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu dan membantu saya. Ya, baik. Saya izin lihat ya, Ami. Semangat Iya, ngerjain tugasnya. iya. Terima kasih ya kak. Ya, Halo, Halo Amira, halo. kamu kelas berapa? Aku kelas semester 4. Oh, semester 4. Iya, Jurusan apa? KMN. Oh, di vokasi juga. Iya, Oh, salam kenal. Berarti angkatan 61 ya? iya, angkatan 61. Hmm, Kakak sendiri sih. dari Oke. agribisnis ya? Iya, manajemen agribisnis angkatan Hmm. 59. Jadi lagi nyusun skripsi sekarang. Oh kak, makasih udah ngeluangin waktu ya kak.
Ini, Iya, mana aja. Kenapa nih iya aku sebelumnya? mau ada tugas nih metodologi. Jadi Oke. aku mau kasih kakak pertanyaan. Jadi yang aku mulai ya kak. Iya, boleh, boleh. Ya, yang pertama, bagaimana pendapat kakak tentang penggunaan WhatsApp dalam komunikasi dengan asisten dosen? Oke, jadi kalau menurut saya penggunaan WhatsApp ini kan udah kita ketahui ya kalau misalnya WA ini menjadi salah satu platform yang paling cepat gitu atau mudah diakses kan dibandingkan dengan platform lain. Nah, tentunya komunikasinya jadi kan bisa menjembatani kita untuk berkomunikasi entah itu dengan dosen ataupun asisten dosen. Jadi komunikasi ini melalui WhatsApp itu dirasa jauh lebih fleksibel dan informasinya itu dapat terserap secara cepat gitu tanpa adanya keterbatasan waktu maupun tempat seperti itu. Oke, selanjutnya, apakah informasi yang disampaikan melalui WhatsApp itu mudah dipahami bagi kakak sendiri? Oke, baik. Kalau misalnya secara umum sih garis besar bagi beberapa mahasiswa pemahamannya itu kan terkadang berbeda-beda ya. Tapi Iya. biasanya penggunaan kalimat dari yang disampaikan oleh asisten dosen itu ataupun tenaga pendidik yang lain itu informasi yang disampaikan itu sangat mudah dipahami. Nah, itu sebenarnya balik lagi bentuk atau teks penyampaian mereka itu seperti apa gitu. Nah, apalagi kalau misalnya nih disertai penjelasan-penjelasan singkat gitu yang cukup jelas dan itu mampu membantu mahasiswa ini bisa cepat menangkap gitu ya. Tapi kadang pun ada kalau misalnya pesan ini terlalu singkat atau bahkan kayak panjang lebar itu ngebikin kita sebagai mahasiswa kan kayak apa sih sebenarnya inti pesannya gitu. Nah, jadi kadang bingung tuh di situ. Seperti itu. Hmm, baik. Lalu, apakah seberapa sering kakak merespon pesan dari asisten dosen? Oke, kalau dari POV saya sendiri, karena mungkin saya, kalau misalnya di IPB itu kan ada yang namanya penanggung jawab mata kuliah ya. Nah, mungkin Iya. karena beberapa kali mata kuliah itu, beberapa semester saya sempat menjadi penanggung jawab gitu. Jadi ya, bagi saya itu cukup sering merespon, karena terutama selain saya yang menjembatani gitu ya mahasiswa dengan kakak-kakak asisten karena saya dirasa pesan itu tuh penting untuk dibalas gitu. Apakah asisten dosen ini perlu mengetahui apakah mahasiswa ini sebenarnya mengerti nggak sih maksud dan tujuannya. Maka dari itu saya juga perlu aktif gitu, responsif di grup tersebut. Tapi kalau misalnya tergantung juga kalau misalnya dirasa kepadatan atau jadwal saya padat gitu kan. Kadang pun responnya agak lama, cuman tidak menutup kemungkinan lain. Beberapa teman yang lain juga pasti merespon, tidak harus menunggu dari PJ ataupun komtinya, seperti itu. Oke. Lalu, apakah yang membuat kakak tertarik atau tidak tertarik untuk berinteraksi di grup WhatsApp yang ada asisten dosennya? Oke, ya saya tertarik berinteraksi kalau misalnya ya jelas itu tadi topiknya tuh sangat relevan atau emang kita butuhkan. Tapi Iya. biasanya mahasiswa ini lebih sering berinteraksi sesama mahasiswa lainnya itu di grup yang tidak ada asisten dosen yang seperti itu kan. Karena Mm-mm. dirasa lebih memiliki kebebasan untuk berekspresif gitu, untuk mengeluarkan keluh kesahnya terkait gimana sih saya nggak ngerti nih tugasnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Iya. hal itu dituangkan secara langsung di di grup asisten dosen merasa kalau misalnya oh mungkin ini ngebikin notif di asisten dosen itu jadi penuh atau nanti takutnya ditakutkan terganggu. Nah, paling baiknya kita bisa merespon seperlunya aja gitu. Nanti kalau misalnya dirasa ada kebingungan baru bisa menghubungi langsung ke asisten dosennya seperti itu. Oke. Lalu, saya ingin bertanya lagi, yang grup WhatsApp yang ada asisten dosen itu berarti kalau kan kebanyakan ada yang nggak mau respon ya, kayak cuma Mm-mm, satu dua orang doang. Jadi betul. kayak alasan utamanya gitu loh, kayak kebanyakan mahasiswa kenapa sih kayak nggak mau ngerespon gitu, kayak malas merespon di grup, kayak tidak tertarik gitu.
Oke, kenapa sih kayak mahasiswa itu tidak tertarik kayak ngerespon di grup ya? Tadi Mm-mm. mungkin sempat saya notice mereka tuh kalau misalnya merespon lebih ke biasanya mereka merespon ketika mereka sudah paham. Tapi kalau misalnya mereka nggak paham, itu kita tidak merespon gitu lah. Kalau misalnya di luar PJ dan Komti ya, mereka justru lebih ke nanya di grup yang di luar asisten dosen. Kayak ini kenapa maksudnya gini-gini dan gitu. Tapi kalau misalnya mereka sudah paham, pasti ada kalimat baik Kak, terima kasih atas informasinya seperti itu. Jadi balik lagi ke bagaimana informasi yang disampaikan oleh asisten dosen tersebut. Tapi kalau misalnya kita dirasa belum paham, yaitu alasannya akhirnya kita tidak merespon di grup. Nah, adapun mungkin dari beberapa mahasiswa lain yang tidak merespon di grup itu kan balik lagi dari kesadarannya mereka ya. Mereka merasa kalau oh informasi ini itu bisa didapat atas penjelasan nanti dari teman-teman ketika diskusi. Jadi kalau misalnya mereka nggak paham atau mereka mengabaikan chat-chat yang ada grup asisten dosen itu, ya mereka tinggal tanya aja ke temennya gitu. Jadi mereka lebih ke cuek aja gitu sih. Itu beberapa mahasiswa yang memang tidak mau menjawab atau membalas chat di grup WhatsApp itu alasannya seperti itu. Oke, baik Kakak. Selanjutnya, apakah Kakak merasa komunikasinya terjadi sudah dua arah? Oke, kalau secara keseluruhan sih menurut saya belum ya gitu. Tapi pada Mm-mm. intinya kalau semisalnya asisten dosen itu sudah menyampaikan dengan baik, terus habis itu ada satu atau dua orang tersebut memahami, nah itu komunikasi sudah terjadi dua arah. Tapi kalau misalnya berbicara terkait grup, konteksnya adalah grup WhatsApp, menurut saya itu komunikasinya belum sepenuhnya dua arah karena lebih sering itu kan asisten dosen yang menyampaikan informasi, sementara mahasiswa itu cenderung pasif gitu. Kalau misalnya di grup pun, kalau misalnya ada dari eh apa ya namanya ya PJ ataupun Komti yang merasa tidak kejelasan itu yang akan menyampaikan di grup ataupun di luar komunikasi di WhatsApp itu sendiri. Jadi kayak grup ini tuh lebih banyak disampaikan atau pesannya itu lebih banyak dikeluarkan oleh asisten dosen bukan dari mahasiswa-mahasiswa lain. Sedangkan proporsi perbandingannya kan 35-1 ya kalau misalnya Mm, berbicara terkait mahasiswa dan asisten dosen seperti itu. iya. Hmm, oke. Lalu selanjutnya, apakah pernahkah Kakak mengalami kesalahpahaman dalam komunikasi via WhatsApp, baik secara di grup atau secara secara apa? Secara pribadi di chat ke asisten dosen? Tentu pernah. Itu kan biasanya emang karena adanya salah penafsiran gitu ya, atau kita salah Mm, paham nih maksudnya asisten dosen tuh mau nyampein apa sih gitu. Jadi kayak akhirnya ngebikin perspektif kita itu beda. Jelas pernah. oke, lalu bagaimana respon asisten dosen ketika Kakak bertanya atau memberi tanggapan? Nah, biasanya respon dari kakak-kakak asisten ya cukup baik gitu ya dan membantu. Tapi ada sedikit keterlambatan mungkin kalau dirasa menurut saya mungkin karena asisten dosen pun perlu memvalidasi kembali informasi kepada dosen atau yang punya wewenang gitu sebelum menyampaikan ke mahasiswa gitu. Jadinya eh, secara ininya sih teknisnya ya jelas akan menjawab eh, secara jelas gitu kan yang menjadi keresahan atau kebingungan mahasiswa. Yang tapi di satu sisi mungkin tidak secara langsung atau ada beberapa hal yang kadang itu direspon lama kalau misalnya kita ini agak kebingungan. Nah, itu tapi kalau misalnya direspon lama ya biasanya asisten dosen mungkin perlu validasi ulang gitu kepada dosen supaya bisa menyampaikan informasi dengan jelas kepada mahasiswa dan itu juga kan kalau membutuhkan waktu yang lama gitu ya memvalidasi ke dosen karena dosen pun memiliki kesibukannya sendiri gitu atau di luar perkuliahan gitu sih. Oke, lalu menurut Kakak sendiri, apa kekurangan komunikasi melalui WhatsApp dalam pembelajaran kuliah ini? Oke, kalau misalnya hanya sekedar menyampaikan informasi tambahan itu sudah cukup gitu ya. Tapi Mm-mm. kadang kalau misalnya hampir secara garis besar semua materi atau apa itu disampaikan di WhatsApp tanpa adanya kita komunikasi secara langsung itu jelas menimbulkan banyak kekurangan karena di satu sisi kekurangannya yang pertama pesan itu kan bisa mudah
tumpuk atau terlewat gitu. Karena Mm-mm. mahasiswa pun setiap orang itu kan memiliki jadwal dan kesibukannya masing-masing, tapi tidak membenarkan juga kalau misalnya, oh saya lupa kelewat ngebaca WhatsApp karena saya punya kesibukannya masing-masing. Karena kan pada dasarnya kuliah ini menjadi prioritas utama kita ya. Cuman kan namanya human error gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi kayak kadang sering banget informasi itu tuh sering kelewat. Maka dari itu baiknya gitu ya kalau misalnya di WhatsApp ini informasi-informasi yang sekiranya tambahan saja. Tapi kalau misalnya untuk selebihnya informasi sedetail-detail itu ketika kita praktikum gitu, praktikan gitu sih. Jadi supaya kita tuh bisa ngerti mana sih informasi yang penting atau tidak seperti itu. Oke, selanjutnya apa yang bisa dilakukan agar komunikasi dengan asisten dosen lebih efektif dan interaktif? Oke, jadi kalau misalnya supaya lebih efektif ya kita bisa eh, apa ya namanya yang ngebuat komunikasi itu kan secara jelas. Misal pesan ini nggak usah bertele-tele gitulah, Mm-mm. diringkas gitu dan informasi ini pun harusnya informasi ini kan sekarang ada fitur yang namanya bisa di-pin gitu ya di notes atau di-pin di deskripsi yang dimana kalau yang penting-penting itu bisa kita sematkan gitu supaya bisa paham nih mahasiswa selalu melihat supaya tidak tenggelam gitu kan istilahnya dengan Iya. pesan-pesan yang lain begitu. Terus kalau misalnya selain itu juga apa ya namanya ya ya di luar WhatsApp ya baiknya kita bisa komunikasi intens gitu secara eh ya di luar aplikasi itulah. Maksudnya di ketika pada saat pembelajaran gitu. Oke, lalu Kak, ini pertanyaan terakhir. Apakah Kakak merasa nyaman Oke. berkomunikasi dengan asisten dosen melalui WhatsApp ini? Oke, kalau misalnya bicara terkait nyaman, ya saya sih merasa cukup nyaman ya karena komunikasinya pun kalau sama asisten dosen bilang santai gitu, nggak terlalu formal, tapi kadang pun ada rasa nggak enak gitu kalau kita tuh emang harus menjaga etika dalam berkomunikasi. Jadi ngebikin kita tuh agak sedikit canggung, gimana ya pengolahan bahasanya gitu, bener nggak ya? Terus atau mungkin eh apa ya ini pesan ngeganggu nggak ya gitu-gitu sih lebih ke situ tapi kurang lebih nyaman kalau misalnya respon dari asisten dosen itu pun baik gitu. Oke, lalu Kak ada tambahan pertanyaan apakah boleh? Boleh boleh. Oke, ini yang tadi kan terkait nyaman ya. Kalau misalkan nih Kak, Mm-mm. terjadi ketidaknyamanan antar respon dari asisten dosen itu sendiri, lalu langkah apa yang baik untuk kayak mencegah mencegah itu terjadi gitu? Maksudnya kayak saya memberikan saran ke asisten dosennya atau gimana nih Kayak kalau misalnya respon asistennya, dari. iya respon dari asisten dosennya tuh enggak bikin nyaman gitu untuk Terus mahasiswa. eh, Kayak baiknya bagaimana untuk kedepannya agar tidak terjadi lagi gitu. oke baik nah mungkin kadang tuh ya masukan juga mungkin ya buat kakak-kakak asisten dosen gitu. Mm-mm. Tapi sejauh ini sih yang saya alami mereka masih ya nyaman-nyaman aja kita berkomunikasi. Tapi ini case-nya kalau misalnya terjadi tidak kenyamanan gitu. Mm-mm. Nah, baiknya dari mahasiswa dari kakak-kakak asisten dosen, mungkin ini sih em, apa ya kita kan pernah menjadi mahasiswa ya. Jadi Iya. sebenarnya kebingungan-kebingungan yang sebelumnya itu pernah dialami atau semasa di perkuliahan itu kan pasti kakak-kakak asisten dosen pun pernah mengalami hal yang sama. Nah, baiknya pun mereka juga pernah memposisikan gitu atau mereka baiknya memposisikan kembali ketika mereka menjadi seorang mahasiswa gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan pertanyaan dari mahasiswa, ya baiknya mereka harus menjelaskan secara apa ya telaten atau baik-baik hati-hati gitu. Gimana sih supaya mahasiswa ini tuh paham gitu atau gimana sih penyampaian saya itu sudah mudah dipahami, penyampaian saya itu jelas, tidak ada kebingungan dan lain halnya gitu. Dan jangan sampai kayak mereka merasa
ih mahasiswa ini nggak paham-paham ya gitu. Udah capek saya ngejelasin kayak gini. Nah, itu kan udah kayak toxic gitu ya. Nah, itu Iya, semoga aja sih jangan sampai ada yang kayak gitu ya gitu. benar. Nah, itu menurut saya balik lagi dari pribadi mereka. Kadang tuh mereka lupa gitu kalau mereka tuh pernah berada dalam posisi mahasiswa gitu gitu Iya, bertanya ke siapa lagi kalau misalnya bukan ke asisten dosen karena dosen pun lama menjawab pesan gitu iya. kan gitu Jadi sih. melalui asisten dosen yang bisa diajak ngomong itu. Betul, kalau misalnya mereka komunikasinya dengan kita juga responsif, santai, nyaman, ya kita juga secara nalurinya juga enak gitu buat curhat, buat terbuka, buat sharing gitu kan. Dan itu kan bisa Hmm, berimpact juga pada semangat kita dalam belajar, dalam kelas tersebut gitu. iya sih. Oke, Kakak. Terima kasih Betul. sudah meluangkan waktunya yang berharga. Iya, sama-sama. Semangat ya. Ya, kasih banyak ya, Kak. Maaf juga kalau Kita misalkan nggak dari... dokum dulu. Eh, ini lagi udah direkord, Kak. Sorry, udah di-record. Oke, iya. Aduh, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, Jadi aku semangat. juga minta maaf tadi kalau di awal tuh kayak gugup gitu ya ngomongnya. Oh, iya santai aja. Kamu mungkin belum enjoy sama aku. Tadi aku juga agak nggak enak sama kakak asisten dosennya ngomongnya gugup gitu. Oh, nggak apa. Gitu. Belajar. Ya, Keren-keren. Terima kasih ya. makasih banyak ya, Kak. Ini, oke, sama-sama. Ini Ini aku boleh live atau gimana? sebentar. Boleh live nggak? Boleh, sebentar ya, Kak. Aku stop recording dulu. Oke. Ya.